kaya ataukah dia akan tetap menjadi miskin. Lalu saya sangat berterima kasih kepada pembicara pertama yang telah mempersempit definisi dari pendidikan itu, yaitu sebagai proses belajar mengajar. Padahal pengertian dari pendidikan secara menyeluruh itu begitu luas, namun karena telah dipersempit, maka semakin mempermudah kami untuk menentang argumen Anda. Dari paparan yang Anda jelaskan bahwa pendidikan sebagai proses belajar mengajar, dengan ini kami mengategorikan pendidikan non formal yang tidak terjadi dalam belajar mengajar bukanlah kami kategorikan sebagai pendidikan. Karena berdasarkan yang Anda katakan tadi bahwa pendidikan hanya proses belajar mengajar yang terjadi dalam kelas, berarti yang di luar bukanlah proses pendidikan. Oh ya, kalau tidak ada kelas, proses belajar mengajar berarti yang ada di luar yang tidak mengalami pengetahuan. Untuk memperoleh pengetahuan berarti sebuah proses yang tidak mengalami belajar mengajar bukanlah pendidikan. Itu yang Anda katakan tadi. Jadi kami juga meramu apa yang Anda katakan. Baiklah, berawal mengenai yang Anda katakan tadi mengenai adanya kurikulum 2013, pelajaran prakarya dapat membantu siswa untuk mengatasi kemiskinan di masa yang akan datang. Tapi menurut pandangan kami dari tim oposisi, program ini belum berhasil. Dengan diluncurkannya pelajaran kewirausahaan dan prakarya itu belum berhasil untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Kenapa? Kalau kita melihat dalam sistem kurikulumnya, durasi belajar untuk mata pelajaran wirausaha ini hanya 2 jam. 2 jam, belum lagi kita harus mempelajari teorinya, praktiknya, penerapannya, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kita dapatkan di sekolah itu hanya kebanyakan teori, hanya tugas, dan juga hanya membuat karya. Tetapi tidak ada implementasi yang jelas yang dapat bermanfaat untuk kedepannya. Jadi saya rasa dengan adanya di tingkat peningkatan pendidikan seperti yang Anda katakan tadi dari KTSK menunjukkan 13 ada pelajaran prakarya, itu tidak menjamin, itu juga tidak bisa kita jadikan sebagai langkah awal. Tim pemerintah yang terhormat, kami memiliki solusi. Bukanlah pendidikan yang dijadikan meningkatkan pendidikan sebagai langkah awal, tetapi yang harus dijadikan sebagai langkah awal adalah memperbaharui pendidikan, bukan meningkatkan tetapi memperbaharui. Itu yang harus saya katakan. Beda, memperbaharui dengan meningkatkan itu berbeda. Kita tidak tahu yang apakah pendidikan saat ini sudah benar atau tidak. Pendidikan kita saat ini belum bisa dikatakan benar ataupun belum bisa dikatakan salah. Kenapa? Kalau kita harus meningkatkan, apakah kita harus meningkatkan yang salah? Tentu tidak. Tetapi kita melakukan pembaharuan, kita telusuri apa kekurangannya, kita perbaharui sehingga tercipta suatu sistem yang baru. Jadi meningkatkan itu bukanlah salah satu solusi sebagai langkah awal untuk depannya, tapi memperbaharui. Lalu dengan beralih lagi ke mata pelajaran wirausaha yang Anda jadikan sebagai satu-satunya senjata untuk mengatasi problematika kita ke depan, yaitu mengenai mengatasi kemiskinan, itu kurang pas. Karena seperti yang saya katakan tadi, di saat ini mata pelajaran prakarya itu belum pas. Kenapa? Karena yang ada kita belum bisa mempelajari ilmu-ilmu terapan di dalam kewirausahaan. Padahal inti dari pembelajaran dari wirausaha ini adalah terapannya, langsung terjun ke dalam lapangan dan bagaimana membuat sesuatu yang lebih bernilai ekonomis. Tapi apa kita lihat di mata pelajaran prakarya itu hanya kebanyakan yang diujikan pun itu tidak ada ujian praktek, tetapi yang diujikan hanya uji materi, hanya melalui ulangan. Sedangkan wirausaha ini ditujukan untuk langsung turun lapangan, menerapkan implementasi. Tetapi pada saat ujian yang diujikan cuma materi, apa pengertian kewirausahaan, bagaimana menanggulangi, bagaimana memenuhi, tetapi tidak ada bagaimana diujikan, bagaimana cara Anda membuat sistem budidaya ikan, tidak pernah dipraktekkan. Karena yang ada hanya tugas, besok saya mau minggu depan saya tahu sudah ada kolam ini, sudah dibuat seperti ini. Nah, itulah kelemahan dari meningkatkan pendidikan sebagai langkah. Lalu yang berikut adalah bayar. Jadi sekali lagi kami menegaskan bahwa kami sangat tidak setuju dengan apa yang Anda katakan bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia dapat diatasi dengan meningkatkan pendidikan sebagai langkah awal. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara ketiga dari tim pemerintah ingin sangat tidak setuju dengan adanya mosi kali ini, yaitu kemiskinan yang ada di Indonesia dapat diatasi dengan meningkatkan pendidikan sebagai langkah awal. Tapi sebelum saya masuk ke argumen, saya ingin menyanggah dulu apa yang pembicara pertama dan pembicara kedua yang sudah diutarakan tadi. Pembicara ke satu tadi mengatakan bahwa pendidikan tidak menjamin di masa yang akan datang. Bagaimana Anda bisa bilang seperti itu? Bagaimana Anda bagaimana Anda bisa mengatakan seperti itu sedangkan belum ada bukti yang Anda berikan? Saya ingin memberikan bukti. Banyak orang yang berpendidikan dapat menaikkan status keluarganya. Ini banyak sekali terjadi hal-hal yang seperti ini. Karena tujuan dari seorang anak ingin berpendidikan karena ingin menaikkan status keluarganya, terutama bagi keluarga yang berekonomi rendah. Kemudian pembicara kedua mengatakan tadi tidak dapat menjamin apakah dia kaya atau miskin. Nah, ini juga sama dengan apa yang diutarakan pembicara satu. Bagaimana tidak dapat menjamin apakah di masa yang akan datang dia akan menjadi kaya atau miskin. Memang tidak dapat menjamin, tapi kita bisa tahu dari pendidikan sendiri. Pendidikan itu jika pendidikan tersebut ditingkatkan, maka seseorang tersebut akan sukses di masa yang akan datang dan juga akan mengatasi kemiskinan. Yang kedua, pendidikan prakarya belum berhasil. Pendidikan prakarya belum berhasil meningkatkan pendidikan. Kenapa pendidikan prakarya belum berhasil meningkatkan pendidikan? Buktinya dari prakarya sendiri. Dari prakarya sendiri mereka dapat membuat berbagai macam hal-hal yang berhubungan dengan prakarya. Seperti baru-baru ini ada di salah satu kabupaten, yaitu mereka melakukan praktek budidaya ikan, dan juga ada di SMK 1 Limboto mereka melakukan praktek dengan membuat membuat pakaian yang diwarna. Kemudian Anda mengatakan tadi, pembicara Anda mengatakan memperbaharui berbeda dengan meningkatkan. Menurut saya di sini memperbaharui dengan meningkatkan itu sama saja. Memperbaharui berarti dia ditingkatkan, berarti dia meningkat. Begitu juga dengan meningkat berarti dia memperbaharui. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Jadi dengan Anda mengatakan tadi memperbaharui dengan memperbaharui pendidikan, berarti Anda sudah mendukung mosi kami. Berarti Anda sudah mendukung mosi ini. Kemudian, tadi kan Anda mengatakan memperbaharui pendidikan, memperbaharui sama dengan meningkatkan. Jadi sudah mendukung mosi kali ini, sudah mendukung tim pemerintah. Terima kasih. Kemudian saya ke argumen. Dengan meningkatkan pendidikan terlebih dahulu, maka kemiskinan tersebut akan diatasi, kemiskinan yang ada di Indonesia dapat teratasi. Karena salah satu manfaat dari adanya pendidikan tersebut adalah mengatasi kemiskinan, dan itu sudah terbukti. Faktor lain juga dari kemiskinan itu sendiri, faktor lain dari kemiskinan selain karena lingkungan juga karena pendidikan. Kemudian banyak orang yang miskin karena mereka tidak mempunyai pendidikan, dan ini merupakan fakta. Saya ambil saja fakta orang yang tinggal di desa, di pedalaman. Mereka sekolah di sekolah yang mempunyai pendidikan yang tinggi, yang pendidikannya masih minim, yang belum ditingkatkan pendidikannya. Mereka kebanyakan hidup dalam keadaan yang miskin, dan itu sudah membuktikan bahwa meningkatkan pendidikan itu adalah salah satu yang dapat menghapus kemiskinan dengan meningkatkan pendidikan. Nah, berbeda dengan orang yang tinggal di kota atau di perkotaan. Berbeda dengan orang yang tinggal di perkotaan, mereka di situ mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mereka rata-rata, kebanyakan orang-orang yang ekonominya tinggi. Dan ini sudah terbukti. Kemudian jadi kembali lagi kasus orang
Jadi kembali lagi jika pemerintah, kembali lagi ke kasus yang saya sudah ceritakan tadi, kasus yang tinggal di pedalaman. Jika pemerintah memberikan jika pemerintah memperbaharui atau pemerintah melakukan upaya yang dapat meningkatkan pendidikan pada sekolah yang berada di pedalaman tersebut, maka siswa-siswanya juga akan